semuanya, kembali lagi bersama saya Idrisu dari kelas 10 PKJ 1. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari materi visualisasi konsep dari mata pelajaran psikomotor. Nomor 1, jelaskan apa itu animasi 3D dan animasi 2D dan apa perbedaannya. Jadi, jawabannya, animasi 3D atau 3 dimensi adalah sebuah objek animasi yang berada di dalam ruang 3D. Pada animasi 3D, biasanya objek dapat berpindah dan berputar menyerupai objek aslinya. Pada pembuatan sebuah film berbasis animasi 3D, biasanya menggunakan sebuah komputer yang dibagi menjadi 3 tahapan besar. Sedangkan animasi 2D atau 2 dimensi adalah sebuah karya gambar yang memakai lingkaran 2 dimensi dan digerakkan secara cepat dan berurutan. Setiap gambar pada animasi 2 dimensi memiliki urutannya masing-masing dan akan berbentuk sesuai frame berlatar 2 dimensi. Perbedaan animasi 2D dan 3D dapat dilihat dari sudut pandangnya. Animasi 2D menggunakan koordinat X dan Y, sedangkan animasi 3D menggunakan koordinat X dan Y dan Z, sehingga kita dapat melihat objek lebih nyata. Animasi 2D dapat juga disebut dengan film kartun. Asal nama kartun sebenarnya berasal dari kata kartun yang memiliki arti gambar yang lucu. Contohnya yaitu Tom and Jerry, Doraemon, Looney Tunes, dan lain sebagainya. Animasi 3D merupakan pengembangan dari animasi 2D. Dengan menggunakan animasi 3D, animasi yang kita lihat akan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud aslinya manusia atau karakter lainnya. Contohnya yaitu Toy Story, Monster Inc, Finding Nemo, dan lain sebagainya. Nomor 2, salah satu tujuan dari presentasi video adalah, jawabannya, sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam pembelajaran atau menyajikan suatu produk yang telah dihasilkan. Tujuannya bisa juga untuk meningkatkan semangat belajar. Belajar bisa jadi lebih efisien dan bisa lebih mudah dimengerti. Nomor 3, sebutkan ciri-ciri presentasi video. 1. Mengkomunikasikan ide. 2. Menunjukkan solusi. 3. Mengkomunikasikan produk atau jasa. 4. Menunjukkan cara kerja. 5. Mudah dibuat. 6. Bersifat spontan. 7. Mengakomodasi ide pembuat. Nomor 4. Jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam tahap praproduksi. Jadi jawabannya 1. Riset, yaitu dengan melakukan penggalian data dan wawancara kepada pelaku mengenai masalah. Setelah melakukan riset dengan pelaku, penulis juga akan melakukan riset pada konsumen. 2. Storyline atau script. Melalui riset yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis mulai merancang alur cerita dalam video motion graphic untuk program giveaway yang direncanakan. 3. Storyboard. Setelah alur cerita sudah dirancang, kemudian penulis membuat storyboard yang digunakan sebagai acuan ketika melakukan produksi yang dilakukan. Storyboard dibuat berdasarkan dengan alur cerita yang sudah direncanakan sebelumnya. Nomor 4. Yaitu perancangan motion graphic. Pada video motion graphic
Iklan yang ditampilkan adalah berupa kata atau kalimat yang dimulai. 1. Kalimat persuasif yang menggugah minat target audition untuk mengikuti program quiz giveaway. 2. Kalimat perintah yang membuat target audience secara tidak sadar menyukai video motion graphic giveaway UKM Store. Itu misalnya nama dari video yang telah mereka buat. 3. Kalimat perintah screenshot. 4. Slogan bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai perbudakannya. Kalimat perintah yang dimaksud pada poin kedua dirancang untuk mengelabui target audience supaya melakukan like pada video graphic motion, sehingga video disukai oleh orang banyak dan tentunya akan menambah jumlah views terhadap video yang kemudian memungkinkan banyak orang mengikuti giveaway yang sedang diselenggarakan. Dalam video motion graphic, penulis juga menambahkan perintah untuk melakukan screenshot yang berfungsi sebagai game tanpa kode pada layar, sehingga ketika kontestan melakukan perintah maka akan mendapatkan kode hadiah yang kemudian dapat dikirimkan ke Facebook Messenger dari UMKM Store itu namanya tadi. Persiapan bahan pembuat motion graphic. Dalam persiapan pembuat motion graphic ini, penulis membutuhkan hasil produksi aset graphic, audio untuk background motion graphic, dan membuat rekaman suara sesuai dengan skrip. Pada proses editing motion graphic, penulis menggunakan software Adobe Illustrator CC 2015, Adobe Audition CC 2015, dan Adobe After Effects CC 2015 sebagai software untuk mengedit video motion graphic program giveaway UMKM Store. Itu bisa terserah, yang penting software-nya itu untuk editing. Jelaskan apa itu breakdown, naskah, dan storyboard, dan bagaimanakah cara membuatnya. Berikan satu contoh. Breakdown naskah atau bisa disebut sebagai breakdown script atau lebih mudahnya itu naskah skenario adalah sebuah rincian naskah yang dipergunakan dalam produksi sebuah drama, film, buku komik, atau pekerjaan lainnya yang tahapan awalnya direncanakan menggunakan skrip. Untuk membuat skrip breakdown, yang dibutuhkan adalah skrip breakdown sheet yang berisikan informasi tentang adegan yang ada pada film tersebut. Segala keperluan syuting untuk tiap adegan diuraikan dalam lembar breakdown script sheet. Lembaran tersebut memuat informasi sebagai berikut. Jadi di breakdown sheet-nya itu ada date atau bagian ini dicantumkan tanggal saat script breakdown sheet diisi. Kedua, script version date. Waktu yang dicantumkan adalah tanggal versi skenario yang dipakai untuk menyiapkan syuting. Selanjutnya, production company. Bagian yang mencantumkan nama dan nomor telepon dari production house yang memproduksi film tersebut. Selanjutnya, breakdown page number. Nomor halaman dari lembar breakdown yang dibuat. Butir ini membantu mengontrol apakah telah menyelesaikan pekerjaan adegan demi adegan secara berurutan. Biasanya nomor halaman ini sama dengan nomor adegan, kecuali jika untuk satu adegan membutuhkan lebih dari satu lembar breakdown. Selanjutnya, title atau number of episodes. Pada bagian ini dituliskan judul film yang diproduksi. Jika film tersebut merupakan suatu serial, perlu dicantumkan juga nomor episodenya. Page count. Bagian uraian
tentang panjang atau porsi dari adegan dalam skenario. Biasakan membagi tiap halaman skenario menjadi 8 bagian. Jika adegan yang diuraikan hanya mempunyai panjang 2 atau halaman, maksudnya 2 atau 8 halaman, maka ditulis angka 2 garing 8. Page count sangat tergantung dari format penulisan skenario yang berdasarkan tingkat kerumitan sebuah adegan. Sebuah skenario ditulis dengan format berbeda menghasilkan page count yang berbeda pula. Adegan sepanjang 2 garing 8 halaman mungkin memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan adegan lain dengan page count lebih besar jika melibatkan banyak orang atau ruangan yang sangat besar. Dengan pergerakan orang serta kamera yang rumit. Page count bukan sebuah ukuran mutlak untuk mengetahui seberapa lama sebuah adegan musuh. Namun, page count membantu dalam mengukur porsi dari masing-masing adegan dalam sebuah film. Selanjutnya, location or set. Dicantumkan lokasi sesuai dengan skenario. Ini diperlukan untuk memudahkan identifikasi antara satu adegan dengan adegan lainnya. Yang perlu diingat, bisa saja lokasi syuting berubah sama sekali dengan apa yang direncanakan dalam skenario. Scan number. Nomor adegan sesuai dengan yang tercantum dalam skenario. Selanjutnya, INT atau XT. Bagian ini menandakan di mana suatu adegan terjadi. INT adalah interior yang berarti dilakukan di dalam sebuah ruangan. Sementara EXT adalah bagian eksterior yang artinya adegan diambil di luar ruangan. Selanjutnya, day or night. Bagian ini menandakan waktu adegan untuk siang hari, day, dan malam hari, night. Description. Penggambaran kejadian spesifik yang ada dalam adegan untuk menahan mudah ingatan. Dengan cara ini akan tidak membuang waktu dengan membolak-balik skenario untuk melihat apa yang terjadi dalam adegan. Case. Pada bagian ini untuk menuliskan sebuah pemeran yang melakukan dialog, speaking parts, termasuk peran pendukung, semuanya diurutkan berdasarkan pemeran. Nomor ini tidak boleh berubah dan dikarenakan agar masing-masing porsi dalam peran berdasarkan skenario dapat diketahui dengan mudah. Selanjutnya, wardrobe. Bagian khusus untuk mencatat kostum yang akan dikenakan oleh pemeran. Catatan ini diperlukan apabila ada kostum khusus dipakai oleh pemeran yang penyediaannya memerlukan biaya dan waktu khusus. Selanjutnya, extras atau atmosphere. Bagian untuk mencantumkan jumlah orang-orang crowd yang dibutuhkan untuk mendukung suasana dalam sebuah adegan. Catatan ini termasuk juga jika crowd serupa terdapat pada adegan lainnya sehingga bisa dikelompokkan secara berkelanjutan atau continuity. Selanjutnya, makeup or hair do. Pencatatan khusus tentang tata rias dan tata rambut hairdo untuk setiap peran dan crowd. Selanjutnya, extras or silent bits. Yang termasuk dalam catatan ini adalah para pemeran tidak melakukan dialog yang tidak tergabung dalam crowd. Misalnya, seorang tukang koran bersepeda yang kemudian melemparkan koran ke rumah pelanggannya. Yang perlu dicatat adalah usia, penampilan fisik, tinggi badan, peralatan tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah
stunts or stance EMS. Pencatatan untuk beberapa adegan yang perlu peran pengganti adegan berbahaya atau STUNT stunt, atau pemeran pengganti dengan mempertahankan wajah pemeran utama stand-in. Penggunaan stunts dan stand ini harus diperhitungkan dengan cermat agar mempermudah pelaksanaan syuting. Tentang kostum dan aksesorisnya misalnya harus ditambah dengan stunts dan stand-in. Ini menggunakan pakaian busana yang serupa dengan yang dipakai oleh pemeran sebelumnya. Selanjutnya, vehicles or animals. Jadi vehicles ini kayak kendaraan. Pencatatan yang perlu diperlukan apabila ada kendaraan yang nantinya tampak dalam gambar atau frame. Catatan tersebut meliputi segala informasi tentang kendaraan yang dipakai, termasuk tahun, warna, jumlah, dan posisi kendaraan. Apabila dalam film itu membutuhkan hewan, harus dipastikan yang dibutuhkan atau tidak seorang pelaku atau hewan. Selanjutnya, props, set dressing, greenery. Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari departemen artistik. Props adalah benda-benda yang dipakai oleh cast dan extras. Set dressing merupakan tata lokasi atau set yang diatur dan dihias oleh set dresser. Dan greenery adalah tanaman yang dipinjam, disewa, atau dibeli karena bukan bagian dari lokasi. Selanjutnya, sound effects atau musik. Pencatatan kebutuhan untuk efek suara tertentu secara musik serta musik yang akan dipakai. Pasti kalian semua tahu lah apa itu sound effects. Selanjutnya, security atau teacher. Terkadang dibutuhkan tenaga keamanan untuk kelancaran syuting pada adegan atau lokasi tertentu. Teachers perlu dicatat juga ada pada bagian ini jika diperlukan mengajar untuk pemeran di sela-sela waktu syuting, yang meliputi melatih dialog coaches atau melatih pemeran agar dapat melakukan serangkaian gerakan bela diri di instruktur. Selanjutnya, special effects. Pencantuman segala kebutuhan efek khusus seperti ledakan, peluncuran, pembakaran, katalisis khusus, dan lain sebagainya, karena biar lebih dramatis gitu. Selanjutnya, estimated number of set books. Pencatatan untuk memperkirakan sudut pengambilan gambar suatu adegan serta menentukan setup dibutuhkan. Oh, itu setup, bukan set books. Selanjutnya, estimated production time. Pencatatan tentang perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan setup dan perekaman gambar pada setiap setup, termasuk pencatatan total waktu untuk semua setup. Selanjutnya, special equipment. Pencatatan kebutuhan peralatan khusus untuk syuting, misalnya steadicam, underwater camera, car mounting, atau lensa makro. Selanjutnya, producing notes. Pencatatan yang memuat semua keperluan yang belum disebutkan di bagian-bagian sebelumnya yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya khusus. Misalnya dalam hal mempersiapkan efek ledakan yang butuh waktu sekitar 3 jam. Jika dalam skenario film yang dibuat mempunyai 100 scenes, maka akan memiliki 100 lembar skrip background sheet. Jadi kayak satu scan itu satu background sheet. Selanjutnya, pindahkan informasi.
informasi yang telah dicantumkan pada lembaran-lembaran script breakdown sheet ke dalam script breakdown. Jumlah kolom informasi yang tertera pada script breakdown tidak sebanyak yang terdapat pada script breakdown sheet, karena itu untuk pencatatan informasi lainnya ada pada kolom notes. Script breakdown diperbanyak kemudian dibagikan ke seluruh departemen agar semua tim bisa mengerti dengan baik apa yang harus dipersiapkan serta dikerjakan dalam produksi video tersebut. Pembagian kerja di setiap departemen mengacu pada segala hal yang tertera dalam script breakdown. Jadi penting banget. Contohnya seperti breakdown shooting film Kikismin Alter. Dan kalau kalian cari itu pasti ada ditampilkan breakdown sheet-nya itu bagaimana. Selanjutnya, storyboard. Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat menyampaikan ide cerita secara lebih mudah kepada orang lain, karena dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat membuat seseorang membayangkan sebuah cerita mengikuti gambar yang sudah tersaji sehingga dapat menghasilkan persepsi bersama dengan ide cerita yang dibuat. Jadi, storyboard itu benar-benar penting juga. Kalau kalian cari di Google itu bakal terlihat seperti komik, tapi itu gak ada tulisannya, jadi kayak cuma gambarnya itu. Kebanyakan seperti itu. Langkah-langkah dalam membuat storyboard dengan framing dan angel yang detail sebagai berikut. 1. Catat poin-poin penting ide serta konsep yang akan dimasukkan ke dalam storyboard. Storyboard Anda harus pada dasarnya merupakan gambar serial yang melengkapi uraian semua langkah dan keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan dibuatnya film. 3. Membuat sketsa kasar visual untuk sebuah frame. 4. Visual yang jelas menampilkan adegan utama. 5. Storyboard dapat dirancang menggunakan kertas dengan coretan dan tulisan manual atau dengan perangkat lunak seperti Microsoft Word. Biar lebih rapi. Contohnya bisa dicari di Google. 6. Apa saja peralatan standar dalam produksi video? Jawabannya adalah biasanya peralatan standar dalam produksi video itu ada 10, yaitu 1. Kamera, 2. Lensa, 3. Tripod, 4. Audio, 5. Lightning, 6. Filter, 7. Rig, 8. Gimbal, 9. Laptop, 10. Software editing. Nomor 7. Sebutkan cara pengaturan white balance. Pada umumnya, terdapat 9 peraturan white balance yang terdapat pada kamera digital, seperti 1. AWD atau auto white balance, 2. Daylight, 3. Shade, 4. Body, 5. Incandescent, lampu balon, 6. Floor atau lampu neon, 7. Flash, 8. Kelvin, 9. Custom. Untuk mendapatkan WD ini, setiap kamera memiliki cara yang berbeda-beda, tetapi prinsipnya seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Buat file berwarna putih lalu digunakan sebagai settingan white balance kamera secara custom.
Silakan baca kembali buku petunjuk kamera Anda. Kesediaan menu white balance tersebut sangat mempengaruhi terhadap hasil foto kita nanti. Jika salah memiliki memilih white balance, maka hasil foto akan lebih rusak jika dimotret dengan format JPG. Tapi jika Anda menggunakan file gambar .raw, maka white balance bisa diatur sesuka hati. Karena sebagaimana kita ketahui, format .raw ini menyimpan semua data pemotretan termasuk white balance sehingga bisa di-set sesuai keinginan. Cara menggunakan atau setting white balance yang benar sesuai kondisi pencahayaan. Ketika saya memotret landscape, saya biasanya menggunakan file .raw sehingga saya men-setting kamera dengan white balance auto atau Kelvin. Kalau hari sudah agak sore, saya biasanya mengubah ke Kelvin untuk melakukan white balance yang saya inginkan. Meskipun bisa di komputer nantinya, tetapi saya senang bereksperimen dengan white balance untuk melihat hasil yang bagus dari layar kamera saya. Jika di kamera tidak terdapat WB Kelvin, maka kita bisa menggunakan auto saja. Saya sangat jarang menggunakan white balance selain itu. Selain ribet, saya mempercayakan pada settingan auto layar kamera saja. Cara lain setting white balance foto dengan menggunakan white balance card, saya bisa men-setting warna foto sesuai keinginan. White balance card ini adalah selembar kartu yang memiliki warna beraneka ragam. WB card biasanya digunakan untuk memotret di ruangan dengan setup lampu atau foto studio. Ini akan membantu fotografer nantinya dengan pertama-tama, fotografer akan memotret si WB card tadi lalu menyimpannya di komputer. Kemudian melakukan photoshoot. Setelah prosesi photoshoot selesai, maka di komputer akan di-load semua file foto yang diinginkan, lalu file foto dari WB card tadi dijadikan sebagai referensi untuk menentukan white balance mana yang tepat. Dengan catatan memotret ini harus menggunakan file RAW dan editing dilakukan di Lightroom, maka hasilnya akan lebih bagus lagi. Nomor 8. Sebutkan beberapa teknik pengambilan gambar dengan kamera. Berdasarkan sudut pengambilan gambarnya, teknik syuting ada 7 macam, yaitu 1. For eye, 2. Low angle, 3. Eye level, 4. High angle, 5. Bird eye, 6. Slanted, 7. Oversized reverse. Dan selanjutnya ada 10 teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambarnya, yaitu 1. Extreme close up atau ECU, 2. Big close up atau BCU, 3. Close up atau CU, 4. Medium close up atau MCU, 5. Medium shoot atau MS, 6. Full shoot atau FS, 7. Long shoot atau LS, 8. One shoot atau one shoot. Seperti biasa saja, 1 SC, 9. Two shoot 2S, 10. Group shoot atau GS. Nomor 9. Sebutkan ada beberapa macam istilah pengambilan gambar kamera. Jadi jawabannya banyak banget. Kalau istilah ukuran gambar frame size itu istilahnya ada 4. 1. Close up, 2.
Selanjutnya, kalau istilah shoot aja. 1. Medium shoot, 2. Total shoot, 3. Established shoot, 4. Long shoot, 5. True shoot, 6. Tree shoot, 7. Full shoot, 8. Long shoot, 9. Extreme long shoot atau ELS, 10. Medium long shoot atau yang sedang MLS, 11. Group shoot, 12. Horizontal shoot. Selanjutnya, istilah sudut pengambilan gambar. Kamera angle. 1. High angle, bird eye view. 2. Normal angle. 3. Low angle atau fog eye view. 4. Objektif kamera. 5. Subjektif kamera. 6. Eye level. 7. Fog eye. Nah, istilah gerakan kamera, moving kamera. 1. Zooming in or out. 2. Panning left or right. 3. Tilting up or down. 4. Dolly in or out. 5. Follow. 6. Framing in or out. 7. Fending in or out. 8. Crane shoot. Istilah gerakan objek, moving object. Ini cuma ada 2, yaitu 1. Kamera sederet objek. 2. Working in or out. 10. Ini cuma ada 2, yaitu 1. Kamera sederet objek. 2. Working in or out. 10. Kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada tahap pasca produksi video. Jawabannya juga banyak sekali. Jawabannya A. Kegiatan tahapan pas produksi yaitu 1. Capturing atau importing. 2. Pemotongan. 3. Pengaturan transisi. Dan pengaturan transisi ini ada beberapa jenis transisi lainnya, seperti 1. Cut atau cut through. 2. Dissolve. 3. Wipe. 4. Fade atau fading. Dan yang nomor 4, pemaduan suara. Nomor 5, rendering. Editing menggunakan Windows Movie Maker. Memulai penintunan, menyimpan sebuah proyek, menambahkan file yang akan diedit atau importing digital movies dan foto. Memotong video menggunakan video split, tambahkan transisi video, simak video atau save movie, menambahkan teks menggunakan fitur caption, menambahkan judul dan daftar nama atau title. B. Mengevaluasi pasca produksi. 1. Composition. 2. Color correcting. 3. Dubbing atau musik atau sound effects. 4. Final output. Untuk proses akhir, yaitu final output, posisinya adalah puncak dari keseluruhan produktivitas pembuatan video animasi dan musik digital. Final output bisa dilakukan dengan proses exporting atau rendering. Pada proses ini, kalian akan mengatur dan menentukan opsi akhir secara detail
untuk format film sesuai dengan kebutuhan, sama seperti proses rendering pada tahap produksi. Namun final output adalah proses akhir dan setelah itu tidak akan ada lagi proses penyimpanan yang dibutuhkan. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maafkan.